iman yang baru muslim kok lebih bagus daripada orang-orang yang sudah lama muslim. Jadi gini, saya mau mengandaikan. Anak kalau dia nyari uang sendiri, lalu beli mobil sendiri, yang dia idamkan dengan uang dia yang sudah dia cari sendiri, dia tahu seberapa sulit dia cari kemudian uang itu, lalu beli mobil. Sama ada anak langsung dibeliin mobil C-Class sama orang tuanya, Mercedes, yang mana kira-kira akan dicuci tiap hari. Walaupun lebih jelek, walaupun kemudian gak semewah Mercedes C-Class gitu kan ya, tapi dia akan nyuci sendiri. Kenapa? Dia tahu setiap rupiah yang dia cari seperti apa ceritanya, dan dia tahu sulitnya dapat mobil itu, sehingga dia merasa menghargai mobil itu. Bisa dipahami Bapak sekalian? Islam pun sama. Islam itu akan jadi berharga kalau nyarinya susah, kalau nyarinya punya effort, kalau nyarinya serius. Lah kalau kita cuma merasa dikasih plak lahir sama orang tua kita, maka Islam kita rasa ya less worth it daripada orang-orang yang nyari. Tapi apakah semua orang yang apakah semua orang yang muslim dari lama semuanya begitu? Tidak. Contohnya Ustadz Adi Hidayat sudah kita contohin. Ustadz Abdul Somad itu dari lahir awal memang sudah Islam, cuman mereka punya proses untuk kemudian mencari keimanan di dalam diri mereka, sehingga mereka tahu harga keimanan mereka kayak apa. Kayak saya, ketika saya sudah punya cerita, lalu ada orang tiba-tiba ngajak saya masuk agama yang lain, sebentar dulu, maka kita lihat dulu prosesnya kayak apa. Bisa nggak agama yang lain memberikan kenikmatan lebih daripada Islam seperti yang saya temukan? Kalau enggak, ngapain saya ganti? Kan gitu. Kalau ada, saya gantilah. Emang mau Ustadz kalau saya ada agama yang lain? Ya kalau misalnya dia bisa nanti jawabannya ada di kajian besok ya. Nah kalau dia misalnya bisa untuk menjawab tantangan di dalam Al-Quran, kenapa tidak? Gitu kan. Tapi kan sampai sekarang belum ada. Saya orangnya fair Bapak Ibu sekalian. Kalau agama saya salah, saya bilang agama saya salah. Atau kalau agama saya tidak tepat, ya tidak tepat. Makanya saya kemudian keluar daripada agama yang lama. Kan gitu kan ya. Lalu masuk Islam. Nah, cuman sampai sekarang belum ada yang lebih bagus daripada Islam. Itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi itu kan kita sebagai seorang muslim. Nah, jadi artinya semuanya tergantung pada efforts, usaha. Makanya pada hari ini ibu-ibu kita kumpulkan, kita kasih kajian bagaimana mendapatkan keimanan yang benar. Nah kalau sudah melalui proses ini, insya Allah kita akan lebih mencintai agama kita. Sama kayak kalau kita ditanya, kenapa sih kita sayang banget sama anak kita? Kita yang lahirin Ustadz, kita ngandung 9 bulan Ustadz, kita tahu dari kecil, gede, kita doain, kita jagain, kita makan makanan sehat, melahirkannya Masya Allah Ustadz. Kan gitu kan ya, makanya kita sayang sama dia, betul nggak? Nah itu sama persis kayak Islam. Kalau misalnya tiba-tiba anaknya dikasih ke kita tanpa kita import gitu kan ya, mungkin kita nggak akan bisa mencintai dia seperti kita mencintai dia yang sekarang. Sama kayak anak mencintai orang tuanya, tergantung dia ngerti nggak bahwa itu orang tuanya. Lah kalau dia nggak pernah tahu tentang orang tuanya, wajar dia nggak mencintai orang tuanya. Tapi kalau dia tahu, dia punya foto-foto orang tuanya dulu lahirin dia kayak apa, dia diceritain dulu bagaimana sayangnya orang tuanya pada dia, nemenin ketika dia masih kecil, pas dia sakit kemudian dia ditemenin, walaupun orang tuanya nggak ada uang tetap memberikan yang terbaik bagi dia, rela kemudian untuk supaya anaknya sekolah pada dia bisa suntik botox gitu kan ya, dan segala macam. Paham Ibu sekalian? Tapi uangnya untuk bayar duit sekolah. Nah itu adalah salah satu contoh ya. Jadi artinya kalau kita tahu sesuatu berharga dan kita dalam tanda kutip beli sendiri mobilnya, maka kita akan lebih menghargai mobilnya. Yang berikutnya, ada anak yang sakit lalu kemudian merasa mempertanyakan itu biasa. Sangat wajar sekali. Setiap orang yang dalam keadaan sulit akan diuji oleh Allah. Saya punya banyak sekali murid-murid yang mereka sudah saya kasih tentang kajian keimanan, sudah saya kasih tahu tentang bagaimana bersikap ketika kita diuji oleh Allah, sudah khatam tentang bagaimana sabar terhadap ujian dan ridho terhadap qada, sudah khatam semuanya. Tapi pas kena COVID, udah langsung, kenapa saya Ustadz? Gitu kan ya? Ya Allah Ustadz, kenapa ibu saya Ustadz? Di mana keadilan Allah? Oh itu mulai itu. Karena orang tuh ketika diuji beda dengan kita kayak sekarang. Sekarang kita bisa ngomong, harusnya kita tuh beriman pada Allah. Harusnya kita tuh ini. Lah itulah namanya, makanya sebelum ujian belajarnya banyak-banyak. Belajarnya banyak-banyak. Setiap orang diuji. Istri saya tuh hadir di sini tuh. Ketika bapaknya meninggal, lantas kemudian ada ucapan begini. Coba bapak lebih cepat datang ke rumah sakit. Saya bilang, ini ucapan bahaya. Paham maksudnya? Andaikan bapak lebih cepat diurus di rumah sakit, ini ucapan bahaya. Kenapa? Kita itu umat muslim ridho bil qada. Kita ridho dengan qadanya Allah. Yang udah kejadian udah selesai, udah nggak usah dibahas. Cuman kan kadang-kadang kita diujikan begitu. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Tahu nggak sih kata-kata itu nyiksa orang? Bukan hanya nyiksa orang, tahu nggak? Itu nyiksa orang yang meninggal itu.
Kata-kata kayak gitu tuh, kata-kata yang membuat kita tuh akhirnya nggak ridho dengan apa yang sudah Allah gariskan kepada kita. Ya sudah selesai. Gitu maksudnya. Ridho bil qada. Ridho dengan qadanya Allah, as-sabru alal ibtila, wa ridho bil qada. Sabar terhadap ibtila, bala daripada Allah, dan juga ridho terhadap qadanya Allah. Itu adalah dua yang memang sulit. Ada orang hidup di zaman Rasulullah, ibu-ibu. Meninggallah suaminya. Dia nangis-nangis, teriak-teriak, mencakar-cakar, over. Kan nggak boleh, nangis boleh, tapi jangan over. Jangan sampai nyakar, jangan sampai kemudian teriak-teriak. Nah ini over ibu-ibu ini. Dari belakang Rasul sampaikan, sabar. Ini semua sudah ketentuan Allah. Orangnya ngomong, kan bukan kamu yang ditinggal. Di belakangnya siapa? Rasulullah. Sabar, sabar. Dia nggak tahu itu Rasulullah. Di belakangnya Rasulullah. Rasul pergi. Lalu kemudian ada orang bilang, Mak, itu tadi yang di belakangmu Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Langsung dia kejar Rasulullah. Ya Rasul, saya sabar ya Rasulullah. Benar saya sabar ya Rasul. Makasih banget. Insya Allah saya akan bersabar. Rasul bilang, sabar itu pada pukulan yang pertama. Paham maksudnya? Berarti ibu tadi masih perlu lebih banyak belajar sabar. Karena sabar itu pada pukulan yang pertama. Jadi memang kadang-kadang kalau kita menemuin kayak gini, ya pertama kita lihat wajar. Karena orang-orang sakit itu mentalnya berubah. Kayak orang sakit apa ya? Sakit COVID itu mentalnya berubah. Tiba-tiba dia jadi pesimis. Tiba-tiba dia jadi marah-marah. Nasihatin sabar. Antum nggak di posisi saya sih. Emosi, karena orang lagi mentalnya ya. Karena gini, secara medis dia kan sesak ya. Dan oksigen kan dikit masuk ke otak. Nah kalau oksigen dikit masuk otak, orang tuh panik. Kalau orang tuh panik dia akan ngomong di luar daripada kebiasaan. Makanya itulah perlunya latihan. Kenapa latihan? Latihan untuk bersabar. Latihan sabar gimana Ustaz? Nggak ada cara lain, cuma sabar. Itu latihannya. Sabar dilatih dengan sabar, itu caranya. Nah makanya ulama-ulama bilang, ada ulama persis kayak gitu. Nggak sembuh-sembuh sakitnya. Nggak habis-habis sakitnya. Ada nabi yang sakit lalu disembuhkan. Nabi Ayub itu dalam beberapa tahun semua yang dia bangun habis. Peternakannya habis semuanya, anaknya meninggal semuanya, tinggal istrinya, itu pun istrinya komplain, gitu kan ya. Itu Nabi Ayub semua ditinggal. Kenapa kamu nggak minta doa sama Allah untuk disembuhkan? Apa kata Nabi Ayub? Aku udah dikasih kenikmatan, harta banyak, anak banyak, posisi bagus, semua nggak ada celah hidupku selama 30 tahun. Kata Nabi Ayub, kalau aku diuji 30 tahun sudah kayak gini, hilang semuanya, baru aku doa sama Allah, karena sudah setara. 30 tahun enak, 30 tahun susah, baru aku nanti berdoa pada Allah. Tapi belum 30 tahun aku nggak mau. Tapi beberapa waktu kemudian sakitnya Nabi Ayub diceritakan, dikisahkan, sudah membuat dia sulit untuk ibadah. Sudah membuat dia, ya kalau kayak kita ruku sulit, sujud sulit, maka dia berdoa pada Allah bukan tentang sakitnya, tapi dia berdoa pada Allah, ya Allah, ini sakitnya sudah mulai ganggu ibadah saya. Ini sakitnya sudah mulai ganggu ibadah saya, maka disembuhkan oleh Allah. Jadi bukan dianya yang dia pikirin, tapi ibadah dia kepada Allah yang dia pikirin. Itu Nabi Ayub. Ulama ada yang sakitnya diuji nggak sembuh-sembuh. Sakit nggak sembuh-sembuh. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau tidak berdoa pada Allah? Apakah doamu tidak diterima? Dia bilang begini, Allah itu ada ketika dia sama hamba-hambanya yang dia cintai, maka Allah akan uji hambanya dengan sakit yang gak sembuh-sembuh. Supaya kenapa? Karena Allah senang dengan rintihan sakit dia. Paham maksudnya? Allah senang dengan rintihan sakit dia. Sampaikan kepada anaknya, ibu gak ngerti memang bagaimana rasa sakit kamu, kamu yang ngalamin. Sakit kamu, kamu yang tahu. Tapi Allah ngasih sakit itu pasti akan ada rencana. Karena di luar sana mungkin cuma kamu yang bisa nanggung sakit ini. Dan bisa jadi mungkin dia harus kemudian sakitnya belum sembuh sampai dengan saat ini, karena Allah senang ketika mendengarkan rintihan dia. Karena Allah senang dengerin komplainnya dia ketika dia lagi sakit. Ya Allah, kapan aku sembuh? Allah senang dengar kayak gitu. Maka ada orang-orang yang dapat pahala daripada ngisi kajian kayak begini. Ada orang-orang yang dapat pahala daripada sedekahnya. Ada orang-orang yang dapat pahala daripada kesabarannya ketika Allah ngasih dia sakit. Karena Allah pengen dekat sama dia. Itulah kemudian katanya di dalam hadis, Rasul pernah nanya pada para sahabat, kamu nggak ngunjungi Allah? Hah? Ngunjungi Allah? Iya, ngunjungi Allah. Kok kamu nggak pernah ngunjungi Allah? Kamu nggak mengunjungi Allah. Maksudnya gimana ngunjungi Allah? Ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, kunjungi sahabat kalian yang sakit. Karena Allah bersama mereka. Karena Allah itu bersama dengan orang yang sakit, maka kita ngunjungin orang yang sakit itu kayak ngunjungi Allah. Karena Allah ada bersama orang-orang yang sakit. Jadi bersabar, nggak ada cara yang lain. Nah kalau misalnya
anaknya perlu untuk dengar kajian, ajak aja kajian. Mumpung kita lagi bahas tentang keimanan, mudah-mudahan bisa membantu. Karena kenapa? Orang yang imannya tinggi itu akan menikmati segala sesuatu yang diberikan kepada Allah. Dia akan bersyukur pada setiap hal yang Allah berikan dan bersabar terhadap apa yang Allah berikan karena dua-duanya adalah baik bagi dia. Gitu ya.